Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sapaan Gembala GKI hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama berada di sekitar firman Tuhan, merenungkannya, mengevaluasi diri kita, dan bahkan berkomitmen untuk melakukannya. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang tak terkira, yang tidak pernah dapat kami hitung satu persatu. Sebab jauh melampaui apa yang kami pikirkan, apa yang kami bayangkan, dan bahkan apa yang kami doakan. Kami bersyukuri Allah untuk kasih setiamu yang selalu ada pada kami. Sekalipun barangkali situasi kami sedang tidak baik-baik saja, tetapi Engkau selalu baik dan bahkan Engkau selalu hadir bagi setiap kami yang sungguh-sungguh menaruh harapan hanya kepadamu. Saat ini ya Allah, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memimpin kami, menyertai kami, bahkan meneguhkan hati kami, supaya firman yang Engkau sampaikan bukan sekedar menjadi sebuah wacana, bukan sekedar menjadi sebuah kesadaran bagi kami, tetapi mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami sungguh ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara, apa kabar? Semoga Anda dan juga saya, setiap kita dalam keadaan berpengharapan sekalipun kita mungkin tidak sedang baik-baik saja. Nah saudara-saudara, pada perenungan firman Tuhan hari ini saya hendak mengangkat sebuah tren yang disebut dengan flexing. Apa itu flexing? Flexing adalah sebuah fenomena yang sekarang sedang terjadi tentang beberapa orang atau mungkin sebagian dari masyarakat yang merasa happy karena mereka memamerkan setiap kekayaannya. Bukan hanya bicara soal harta benda, tetapi juga memamerkan setiap pencapaiannya, keberhasilannya secara berlebihan. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara pasti pernah mendengar istilah crazy rich. Orang yang kaya banget ya. Mungkin kalau dia berjalan ibarat seperti toko emas berjalan. Karena setiap bagian dari tubuhnya semuanya dipenuhi dengan emas. Atau ketika ia berjalan maka kita seperti sedang melihat toko dengan merek-merek terkenal berjalan. Karena apa yang dibawanya, apa yang dipakainya, semuanya barang-barang branded. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau saudara pernah mendengar istilah sultan? Nah, ini juga adalah istilah-istilah yang bermunculan ketika kita mengenal fenomena flexing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal flexing memang ada begitu banyak tujuan yang dilakukan ketika seseorang melakukan flexing. Salah satu tujuannya adalah barangkali melakukan strategi pemasaran. Dengan terlihat kaya, dengan terlihat oke, saya dapat menarik minat pelanggan-pelanggan saya atau klien-klien saya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sayang sekali fenomena ini ternyata bukan dilakukan bagi mereka yang memang benar-benar kaya, mereka yang benar-benar punya, mereka yang memang benar-benar punya harta dan kemudian memamerkan misalnya saldo ATM-nya, memamerkan banyak investasinya di media-media sosial dan yang lain-lainnya. Yang ironis adalah ada begitu banyak orang yang mulai pura-pura kaya. Demi apa? Demi diterima oleh komunitasnya. Pura-pura punya segala sesuatu demi diterima oleh golongannya, diterima oleh sahabat-sahabatnya, diterima oleh rekan-rekannya. Dan pada akhirnya flexing, fenomena pamer kekayaan, apalagi pamer kekayaan yang palsu ini kemudian mengakibatkan kerugian besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi pihak-pihak yang terkait dengan diri orang tersebut, misalnya keluarga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengar nasihat Tuhan kepada orang-orang Yehuda tentang apa yang disebut dengan kekayaan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Tuhan Allah memperingatkan kepada mereka, jangan bermegah. Apalagi ketika kekayaan itu dihasilkan dari tindakan-tindakan tidak terpuji, upaya-upaya yang sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan gak suka. Sama seperti perintah Tuhan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu, kita juga diminta untuk tidak bermegah atas apa yang ada dalam diri kita. Entah itu kekayaan kita, kekuatan kita, kebijaksanaan kita, ataupun pencapaian-pencapaian yang kita telah terima. Flexing bicara soal pamer yang berlebihan. Dan hari ini kita diingatkan supaya kita tidak bermegah atas itu semua, melainkan apa nasihat Tuhan Allah kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu dan juga kepada kita semua. Kalaupun kita mau bermegah, bermegahlah karena kita mengenal Tuhan. Tapi lagi-lagi bukan untuk kesombongan rohani. Oh, saya orang yang paling dekat sama Tuhan, saya sering mendengar suara Tuhan, saya tahu Tuhan itu mau apa loh. Bukan untuk sebuah kesombongan rohani. Tapi lagi-lagi Tuhan meminta apa yang ada pada kita, termasuk ketika kita hidup intim bersama dengan Tuhan dan bahkan mengenal kehendak-kehendaknya, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekayaan Anda itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pencapaian-pencapaian Anda, keberhasilan Anda itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa barangkali bicara soal flexing juga bicara soal strategi pemasaran. Bisa jadi. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa masih ada begitu banyak strategi pemasaran yang lain yang bisa kita tempuh. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan fenomena ini, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Jalan apa sih atau sikap seperti apa sih yang seharusnya kita tempuh? Yang pertama, kalau kita berhadapan dengan fenomena flexing ini, kita diingatkan untuk mengendalikan diri. Artinya jangan sampai kita stres. Karena kita melihat bahwa, oh tetangga saya kayaknya lebih kaya nih daripada saya. Oh teman saya, sahabat saya, rekan saya, rasanya kok dia lebih berhasil ya daripada saya. Dan kemudian kita stres. Kemudian kita merasa tertekan. Kemudian kita merasa orang yang paling gak enak, orang yang paling tidak diberkati, orang yang paling gak banget. Fenomena flexing tadi kita diingatkan bahwa orang itu bisa jadi cuma pura-pura kaya kok. Jadi gak usah stres. Gak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ingat bahwa setiap pribadi Tuhan sudah siapkan berkatnya masing-masing.
Salah seorang pendeta senior saya mengatakan bahwa Tuhan itu gak pernah salah hitung. Kalkulatornya Tuhan gak pernah salah. Kalkulatornya Tuhan gak pernah error. Jadi, percayalah bahwa ketika kita berusaha dengan jalan-jalan yang kita tempuh seturut dengan jalannya Tuhan, maka Ia juga akan memperhitungkan itu semua dan menaruh berkat atas kita. Gak perlu stres, santai aja. Kalau anak muda sekarang mengatakan woles. Yang kedua, apa sih yang seharusnya kita lakukan atau tanggapan dan sikap kita di tengah-tengah fenomena flexing ini? Yang kedua, kalau tadi kita melihat orang lain jangan stres. Yang kedua, kitanya juga harus mengendalikan diri, jangan ikut-ikutan. Boleh sih, kadang-kadang kita memposting sesuatu pencapaian kita. Kita memposting apa yang kita punya, tetapi ingat tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai menimbulkan ketidaknyamanan bagi followers kita misalnya. Sampai menimbulkan keenggak-enakan hati bagi orang-orang yang melihat. Oleh karena itu, apapun yang kita sedang posting, apapun sikap kita, mari kendalikan diri kita. Pertimbangkan lagi, apakah kalau saya melakukan flexing, saya memposting ini, saya berjalan layaknya toko emas yang sedang berjalan, itu menjadi berkat atau tidak? Menginspirasi atau tidak? Membuat orang tersenyum atau justru membuat orang jadi gundah? Pertimbangkan banyak hal, mintalah hikmat dan berkat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, putuskan, posting, pada akhirnya sungguh menjadi berkat. Yang ketiga, apa sih yang kita lakukan di tengah-tengah fenomena flexing ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk mengembangkan empati. Kenapa di poin nomor 2 tadi saya mengatakan kendalikan dirimu? Supaya kita bisa lebih berempati dengan banyak orang di sekitar kita. Lihatlah keluar apa yang sedang terjadi dengan dunia, bahkan di Indonesia. Apa yang sedang terjadi dengan sekeliling? Bukankah ada begitu banyak orang yang sedang berada dalam masa-masa prihatin? Mau makan aja susah, kehilangan pekerjaan, tertimpa sakit penyakit, keharmonisan keluarga yang barangkali mengalami tantangan sendiri, dan berbagai situasi keprihatinan. Coba bayangkan, kalau kita memposting secara berlebihan di tengah-tengah situasi yang seperti tadi, di tengah-tengah situasi keprihatinan, apakah itu menjadi sikap yang bijak? Di tengah-tengah banyak orang yang mau makan aja susah, pekerjaan pun belum dapat sampai sekarang, lalu kita secara berlebihan memposting pencapaian-pencapaian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembangkan empati. Seperasaanlah dan sepenanggunganlah dengan mereka sekeliling kita yang sedang berada dalam keadaan keprihatinan, sambil terus berdoa bahwa situasi ini akan segera pulih. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk menjaga diri kita sedemikian rupa, sama seperti perintah Tuhan kepada Yehuda. Kita juga diminta untuk bukan berbangga diri atas segala sesuatu yang melekat dalam diri kita, kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan apapun itu, tetapi melainkan berbanggalah ketika hidupmu memuliakan Tuhan. Berbanggalah dan berbahagialah ketika hidupmu menginspirasi banyak orang dan bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua, memampukan kita semua untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa.
Tuhan, untuk setiap yang terjadi di sekitar kehidupan kami, ajari kami untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ajari kami ya Allah untuk menahan diri kami sedemikian rupa ketika banyak hal tidak baik ada di sekeliling kami. Tuhan, mampukan kami, sebab kami tidak berdaya jika kami hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Sebaliknya, kami menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang bertahan di dalam iman, menjadi orang-orang yang tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan ketika kami diberi kekuatan, hikmat yang asalnya daripadamu. Oleh karena itu kami sungguh memohon, Kristus bersamalah dengan kami. Saat ini kami juga hendak berdoa, kiranya segala aktivitas yang kami kerjakan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berkat, menginspirasi, membawa sukacita. Tuhan, tolong kami dalam panggilan-panggilan kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami belajar, ketika kami melayani, ketika kami berada di dalam rumah tangga kami, dan berada dimanapun kami ada, Roh Kudus yang menolong dan membimbing kami, sehingga kami tetap teguh, tidak goyah, bahkan tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Ini doa syukur kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.